Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Syehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Cinta muda pedangdut Ridho dan Salsabila putri penyanyi Iis Dahlia pekan ini menuai cobaan. Mendekati momen ujian kelulusan SMA, Salsa yang sudah duduk di bangku kelas 3 SMA pun kabarnya mulai dilarang Iis bertemu Ridho dikarenakan harus fokus belajar. Lantas bagaimana Salsa dan Ridho menyikapi larangan ini? Benarkah meski sudah berusaha taat, Ridho masih berusaha mencuri-curi cara agar bisa bertemu dengan Salsa? Pemirsa, berikut liputannya. Perpisahan pekan ini seolah membuat hari-hari pedangdut muda Ridho kelabu berbalut rindu. Bagaimana tidak, berbeda dengan saudara kembarnya Rizky yang bahagia semakin lengket dengan Lesti Jawara The Academy, Ridho justru sedang jauh dengan Salsabila. Tak heran jika Rizky tengah bahagia mesra dengan Lesti, sebaliknya Ridho justru terlihat melamun galau seorang diri. Pemandangan seperti inilah yang dipergoki oleh tim Was-Was ketika menengok kesibukan si kembar Rizky Ridho di studio Indosiar akhir-akhir ini. Ridho tampak galau karena tak seperti biasanya harus rela ditinggal Salsa yang sedang mengikuti tryout jelang ujian kelulusan SMA berikut ini. Oh, dia di situ. Oh. Kenapa? Kaget beneran ya? Beneran. Kakak, kok lagi galau ya kakak Salsanya Udah pergi? pulang. Nganterin Salsa keluar, terus habis itu sholat ke atas. Harus buru-buru pulang karena kalau sore terlalu sore itu macet. Macet dan besok juga dia harus tryout. Ya, mendukung masa-masa penting Salsa yang tengah menghadapi momen kelulusan SMA, pekan ini seolah menjadi prioritas utama Ridho. Meski harus melewati gegana alias gelisah galau merana harus berjauhan dari Salsa. Uniknya, sikap Ridho yang bertahan melawan galau harus menjaga jarak dengan Salsa bukan tanpa sebab. Pedangdut senior Iis Dahlia, ibunda Salsa, kabarnya bahkan turun tangan langsung melarang Ridho menghabiskan waktu bersama Salsa. Ada apa dengan Iis Dahlia? Mungkinkah Iis tak rela jika putrinya menjalin cinta dengan Ridho sehingga menggunakan alasan ujian sekolah untuk menjaga jarak antara Salsa dengan Ridho? Iya dong, nanti aku deket nilainya ambruk. Aku juga yang disalahin. Mohon kali ya ambruk. Mama Isda nggak bilang kalau Ridho bawa pengaruh burung, enggak. Cuman minta Mama Isda minta tolong ingatin ya kak si dedeknya untuk selalu belajar, terus ingat waktu, jangan main handphone terus gitu. Mama Isda sih bilang ke Ido kayak gitu. Lagi tryout, ujian praktek, aja banyak tugas-tugas karena kan memang sekarang kan lebih dipercepatkan ujiannya, lebih early gitu. Kan kalau aku justru sekarang lebih banyak ngomongnya ke Ridho karena saya bilang gini, mungkin kalau Ridho yang ngomong lebih didengerin gitu kan dibandingin aku, biasanya kan gitu kan kalau ABG gitu kan. Kalau sama temennya malah lebih ngedengerin. Jadi sekarang tuh yang saya bilang Ridho harus lebih galak ke kakak gitu. Umpamanya udah waktunya tidur, tugasnya udah selesai apa belum. Justru saya nyuruhnya Ridho yang ngomong ke kakak. Dan tak main-main, Iis bahkan dikabarkan tidak hanya mengawasi Salsa dengan ekstra ketat, tapi juga menggulirkan ancaman. Jika sampai rapot sekolah Salsa anjlok, maka ada konsekuensi berat yang harus ditanggung Salsa. Mau tak mau, sebuah tanya pun mencuat. Mungkinkah Iis Dahlia seorang ibu yang terlalu protektif? Entahlah, yang jelas karena konon takut dengan ancaman Iis tersebut, Salsa dan Ridho jadi kompak menurut membatasi kebersamaan mereka, bahkan tak lagi berani berlama-lama berbincang mesra di telepon seperti biasanya.
Saya cuma bilang sama dia gini, kakak mau kayak dulu nggak? Kalau dulu tuh setiap kali UTS atau apa gitu jam 8 harus store, semua anak-anak tuh berdua tuh store laptop, pokoknya gadget nggak ada yang di kamar gitu. Tapi dia bilang either itu, atau saya bilang gini, atau kakak karena sekarang udah besar, kakak bisa arrange waktu sendiri. Terus dia bilang saya mau arrange waktu sendiri. Saya masih mau kasih kepercayaan itu dulu. Tapi kalau umpamanya udah pembagian rapot nih ternyata nilainya jelek, ya otomatis nanti aturan yang dulu itu aku berlakukan. Kalau telepon sih enggak, ya nanti kalau nelpon pasti keterusan. Kita juga jalannya jangan dulu, kalau biasanya kan seminggu atau 2 minggu sekali itu jalan. Tapi untuk nonton bareng sama teman-teman DA yang lain. Tapi untuk saat ini nggak berani ganggu dia karena kan biar dia fokus dulu. Dia juga udah ngelihatnya kayaknya udah, iya aku belajar kok, iya aku nurut gitu. Dia nurut banget. Iya. Soalnya kemarin itu pas mau diajakin liputan apa gitu kan, jadi dia nggak mau, karena dia mau ujian dulu deh gitu. Enggak mau ujian. Oh iya udah. Nggak mau ganggunya kalau dia bilang ujian. Oh iya. Fokus belajar, itulah yang kini menjadi target Salsa dan Rido agar bisa bersama Salsa. Tapi jika Rido dan Salsa sudah terbiasa untuk selalu bersama dan mesra, sanggupkah Salsa juga Rido hidup berjauhan dan berlama-lama larut dalam galau? Benarkah demi mengobati rindu, Rido bahkan mencuri-curi kesempatan untuk menghubungi Salsa, melanggar pengawasan ketat Iis Dahlia atas nama cinta? Ada sih cerita. Aduh, tadi jawabannya gini. Apa ya? Tadi ujiannya susah banget, tapi bisa kan? Ya insya Allah bisa sih katanya gitu. Cuman soalnya belibet, buat pusing gitu sih dia kalau apa. Besok ujian apa? Ujian matematik sama bahasa Inggris gini gitu. Selalu laporan. Komunikasi tetap. Kalau malam atau menjelang Isya selalu ingetin jangan lupa sholat, terus belajar, lihat bukunya, besok tryout apa, besok tryout ini. Ya udah belajar ya, nggak mau ganggunya lagi, udah cukup sampai situ. Ya udah aku mau istirahat ya deh. Lagi masanya biarin aja deket sama siapapun, dan saya lihat Ridonya juga anaknya baik. Kalau saya nggak pernah melarang anak-anak saya harus bergaul dekat dengan kalangan mana, enggak. Jadi selagi dia membawa aura positif dan nggak ada hal-hal yang negatif, jalan. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengutas kabar mengejutkan pedangdut Cita Citata yang dikabarkan sudah memiliki kekasih baru pasca putus dari Richard Ponda. Konon menggandeng seorang pengusaha kaya asal Medan, Sumatera. Benarkah mobil mewah yang baru dibeli Cita merupakan hadiah pemberian kekasih barunya tersebut? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana. Baru-baru sih karena memang ya jaraknya jauh juga.